Jodoh terbaik doanya Pak Ustadz, doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya tengok yang menghafal yang udah berbini pula. Ini menghafal yang lajang-lajang aja. Hati-hati Bu kalau sampai dibaca bapak ini nanti pas sembahyang. Ibu kalau sembahyang tahajud malam, dengarkan doa bapak itu baik-baik. Amin 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 aja. Amin amin. Nanti kejadian baru bingung. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Amin gitu. Kejadian, kenapa abang ini? Doa kau dulu gitu. Nah, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Siapa? Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jodoh tak akan kemana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita dengarkan bersama-sama ceramah Ustaz Abdul Somad yang penuh dengan ilmu. Semoga bermanfaat. Sebelum menikah maupun sesudah menikah. Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah maupun mana? Apa pertanyaannya? Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah? Sebelum menikah menengok anak gadis orang. Kalau udah menikah menengok bini orang. Banyak orang-orang yang berselingkuh, waktu ditanya, kenapa kau berselingkuh? Apa jawaban dia? Lebih berselera menengok bini orang daripada bini sendiri. Ini penyakit ini. Ini penyakit psikologis. Itulah kenapa perempuan disuruh menutup wajahnya. Jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa? Karena bercadar itu sunnah. Tapi yang tak bercadar pun tidak apa-apa, bukan berarti dosa haram. Karena kalau bercadar wajib berarti tak bercadar haram. Bercadar, yang mau bercadar silakan, yang tak mau bercadar ya tak apa-apa. Tapi jangan bersolek berlebih-lebihan di muka laki orang. Ini banyak orang bersolek ini kan untuk laki orang, untuk laki dia macam hantu. Apakah godaan setelah menikah? Kalau engkau jumpa perempuan di tepi jalan, engkau tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah. Pesan Sayyidina Ali. Kalau kau nampak perempuan di tepi jalan, tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati' man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar. Menikah itu menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija, karena itu obat. Karena kalau makan, apalagi Pulau Kundur makanannya enak, makan sotong, makan cumi, makan kepiting, makan udang, libido seksual naik. Tapi kalau dia puasa sunat, tak ada berbini, banyak puasa sunat. Cantik pun perempuan itu tak nampak. Bro, ada cewek cantik, tak nampak, udah aku udah mau mati sudah. Maka suruh puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak yang sudah akil balik, kewajiban kita sebagai orang tua ini 3. Pertama, ayyusammihi bi ismi khairin, kasih nama yang bagus-bagus. Yang kedua, ayyu'allamahul kitaba idza aqala, ajarkan baca kitab, masukkan sekolah. Yang ketiga, ayyuzawwijahu, nikahkan dengan orang baik-baik. Kau udah sekolah nak, kau mau kunikahkan, ada nampak perempuan yang baik, kalau ada kami pinangkan, kalau tak ada udah kami siapkan. Nah, nikahkan dengan perempuan baik-baik, jaga kehormatannya. Yang perempuan pun juga nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Mudah-mudahan anak bapak ibu dapat jodoh yang soleh solihah. Bagaimana cara kita menghadapi melaluinya Pak Ustadz? Tak usah banyak-banyak teori, berbini.
Saya tak usah berteori begitu begini, tak usah berbini. Yang mana jodoh saya Pak Ustaz? Tak usah banyak-banyak berteori. Mau kau, dia mau, jadikan. Itu semuanya berteori. Kalau jodoh kita nanti waktu kita tengok bergetar kita. Bergetar pun kalau dia tak mau. Saya dulu kan lewat masa muda juga macam kalian, bukan langsung tua. Saya tanyalah tetangga dekat rumah, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kalau kita tengok bergetar katanya. Saya asal menengok perempuan bergetar. Tak kan jodoh. Tak usah banyak teori. Mau kau sama dia. Dah. Tak mau dia, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ini anak-anak muda nih, begitu mau minang orang, kaulah satu-satunya, tak ada yang lain. Kalau kau tak mau nanti abang mati. La ilaha illallah. Wih. Apa pula begitu? Macam tak ada aja perempuan di dunia ini. Banyak laki-laki ini mentalnya mental kerupuk. Begitu banyak perempuan. Pinang. Tapi jangan kalian meminang petantang petenteng. Bawa Ustadz Haruna Hasim, bawa Pak Bupati, bawa Pak Sekda, bawa. Mereka juru bicaranya minangkan. Tanya, telusuri, ayah dia siapa? Ayah dia kerja di kantor Bupati. Bawa Pak Bupati. Pak Bupati ngomong, kami membawakan ini anak tahfiz Quran mau minang. Pasti diterima. Mana mungkin orang tuh berani nolak? Awas kalau kau nolak nonjok katanya. Jangan kalian petantang-petenteng minang. Belum tuh. Saya pun tidak saya minang. Kiai, saya minta tolong Kiai. Pak Kiai tolong pinangkan. Saya diam aja. Pak Kiai itu bercakap. Somad ngomong untuk Kiai. Enggak, saya diam aja. Jangan petantang-petenteng. Jangan saya kalian bawa, saya diterima nanti. Pak Ustadz, jodohnya supaya dapat jodoh terbaik, doanya Pak Ustadz, doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya tengok yang menghafal yang udah berbini pula. Ini menghafal yang lajang-lajang aja. Hati-hati Bu, kalau sampai dibaca bapak ini nanti pas sembahyang. Ibu kalau sembahyang tahajud malam, dengarkan doa bapak itu baik-baik. Amin, amin, amin aja. Amin, amin. Nanti kejadian baru bingung. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Amin gitu. Kejadian, kenapa abang ini? Doa kau dulu gitu. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Siapa? Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jodoh tak akan kemana, tapi ingat, saingan di mana-mana. Mohon doanya Ustaz agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dunia ini memang tak pernah selesai. Sebelum tamat sekolah, nanti kuliah di mana? Sesudah kuliah, udah kerja apa belum? Sesudah kerja, udah berbini. Sesudah berbini, udah punya anak. Udah punya anak, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa belum punya anak perempuan? Dunia ini sebetulnya tak sulit. Yang susah tuh mengamankan mulut orang. Jadi kalau diturutkan cakap orang ini gila kita. Jadi kita pede aja, banyak berdoa. Mohon doanya Pak Ustadz supaya diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Doa yang sudah pasti makbul, maka dikabulkan Allah doanya. Lahirlah anak namanya Ismail. Doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli minas solihin. Apa kata orang? Ibrahim mandul, tak akan punya anak. Berbini sama Sarah, tak ada anak. Menikah sama Hajar, tak ada anak. Apa kata orang? Takkan punya anak itu Ibrahim. Berdoa Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Hajar mengandung, Sarah pun mengandung. Sekali dua saking makbulnya. Hajar melahirkan anak Ismail,
Sarah melahirkan anak Ishak. Waktu lahir Ismail, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Berumur Ismail 13 tahun, lahir Ishak. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Bayangkan Bapak, umur 99 tahun masih menggendong bayi. Doa Rabbi habli minas solihin. Sebenarnya mana kita belajar adab. Tak jarang di luar sana banyak manusia sudah menempuh pendidikan tinggi tapi minim adab. Tak jarang juga para guru ngaji yang kadang tak pandai menjaga perasaan orang lain dalam ini menyindir saya nih. Yang mengajar adab yang pertama kali itu adalah ibu. Ini saya duduk di atas nih. Duduk di atas dikasih kursi ini. Dalam lubuk hati yang paling dalam tetap merasa bersalah. Kau salah Somad, kau salah Somad, kau salah Somad. Kenapa? Karena kecil dulu diajarkan tak boleh duduk di atas kalau ada orang tua di bawah. Sampai udah setua ini pun tetap dia tengiang, tetap nampak wajah almarhum. Tak boleh duduk. Jadi waktu datang tamu duduk di lantai. Kita orang Melayu bentang tikar pandan, duduk tamu di bawah, saya di atas. Mak tu sudah mengkejip mata udah 2 kali. Saya tak juga turun, balik. Tak boleh bercelana pendek. Saya tak punya celana pendek. Sampai hari ini kalau diajak orang mandi ke pantai tetap bercelana panjang. Mandi kolam renang tetap celana, tak boleh celana pendek. Kalau bercakap mesti ada ujungnya. Di mana kau sekolah? Di pesantren tu, di pesantren Pak Cik, di pesantren Mak, di pesantren Wak. Anak sekarang tak ada ujung. Kelas berapa kau? Kelas 3. Sekolah di mana? SD. Tak ada ujung. Kita dulu ujungnya mesti ada. Kalau jumpa cium tangan, minta doa, minta embus kepala. Diajarkan adab tata krama sopan santun. Habis makan piring bawa ke dapur, dicuci, dicium sebelum diletakkan di rak piring. Adab. Makanya Islam ini adalah agama Islam. Islam kata salam. Salam artinya selamat. Selamat lidah, dari kata kasar selamat. Tak ada gunanya ilmu banyak. Kalau cerita ilmu banyak, yang paling banyak ilmunya google.com. Kalau cerita paling kuat hafalan, yang paling kuat hafalannya youtube.com. Yang paling hebat amalnya sampai masuk ke surga. Pernah dia tinggal di surga, keluar lagi, iblis. Iblis itu pernah di surga. Kita sehebat-hebat kita belum pernah masuk surga lagi. Kata iblis, hebat aku lagi dari kau, kata iblis. Makanya akhlak. Ajarkan anak akhlak. Siapa yang menanamkan akhlak? Di rumah. Karena anak paling lama di rumah. Jadi kalau nampak orang tak berakhlak, itu berarti di rumah orang tua, ayah, ibu tak mengajarkan akhlak. Kalau sudah sholat sunat fajar, sampai di masjid sholat sunat qobliyah subuh lagi Pak Ustadz, namanya sholat sunat fajar. Waktunya dari azan ke iqomat. Sholat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh. Di mana dalilnya? Sahih Muslim. Ada satu bab qobliyah subuh, sholat sunat fajar. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Usalli sunnatal fajri raka'ataini. Usalli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Salat sunat fajar sama dengan qobliyah subuh, podo, samo, sami mawon. Jadi kalau saya sudah salat sunat fajar di rumah, ke masjid, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid duduk karena sudah qobliyah. Qobliyah itu setelah azan, tak ada qobliyah sebelum azan. Kalau ada orang salat qobliyah sebelum azan, tidak sah. Maka setelah azan baru qobliyah, karena qobliyah setelah masuk waktu sholat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah jumat, qobliyah maghrib, qobliyah isya, semuanya setelah azan. Apa beda sholat sunat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Sama.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang datang ke masjid, sedangkan ada sebagian mengatakan tak boleh, sedangkan kita mau belajar? Mungkin maksud dia bagaimana hukumnya perempuan datang ke masjid. Mungkin itu maksudnya. Perempuan datang ke masjid, perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Ini hadis satu. Hadis yang kedua, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan larang hamba Allah datang ke masjid. Hadisnya bertolak belakang. Yang satu mengatakan lebih bagus di rumah, yang satu mengatakan jangan larang ke masjid. Datang Imam Nawawi membahas dua hadis yang ikhtilaf ini. Kesimpulannya, kalau keadaan aman, di dalam masjid ada pengajian, tidak menimbulkan fitnah, boleh perempuan ke masjid. Pulau Kundur ini aman atau tak aman? Aman. Ibu tadi kemari ada dicegat tentara Israel? Tak ada. Ada datang Godzilla menangkap dari laut? Tak ada. Aman. Tidak menimbulkan fitnah. Sudah tahu masjid itu sunyi, imamnya cuma sendiri imam. Datang perempuan, tak boleh menimbulkan fitnah. Nah, tapi kalau aman, laki-laki banyak, maka perempuan boleh ke masjid. Apakah istri Nabi ke masjid? Ya. Mana dalilnya? I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, setelah Nabi meninggal istrinya i'tikaf. Apa pelajaran dari situ? I'tikaf 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Yang 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ke masjid pakai Honda, pakai sepeda motor, pakai celana legging sempit. Banyak atu-atu masuk parit menengok itu. Jangan ke masjid pakai minyak wangi terlampau harum. Masuk dia dari pintu, baunya sampai ke imam. Hilang ayat imam itu satu halaman. Saya merasa banyak kesalahan terhadap suami. Bagus. Saya sudah sering minta maaf. Suami sudah maafkan. Tapi saya tetap saja merasa bersalah. Di sini saya tanyakan, apakah yang saya lakukan supaya perasaan saya tenang? Merasa bersalah padahal tak salah, itu kerja setan. Merasa berdosa padahal tak dosa, kerja setan. Merasa beramal padahal belum beramal, itu juga kerja setan. Saya sudah membocorkan SOS, standar operasional setan. Kalau menurut Allah benar, menurut Rasulullah benar, menurut ulama benar, jangan merasa bersalah. Aku sudah minta maaf, aku sudah amanah, menjaga keluarga, menjaga anak-anak. Tanya suami, kau sudah memaafkan saya bang? Aku sudah memaafkan dek, karena aku terpaksa. Maka ibu tidak salah. Ibu sama dengan suami. Al-mu'minun suami, wal mu'minat istri, ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong menjaga keluarga. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak anak keluarga berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang buat munkar. Kau jangan selingkuh bang, kau jangan dilarikan pelakor, kau jangan buat macam-macam. Ini ku siapkan kain kalau mau pergi, ini baju koko, ini tasbih banyak berzikir, ini sholat jangan sampai tinggal. Kalau bapak dapat istri begitu, disiapkannya kain, baju koko, diingatkannya sembahyang tinggal di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, sesungguhnya bapak sudah dikirimkan bidadari surga sebelum bapak mati. Kalau dapat istri model begini, jangan dikubur sebelum meninggal. Kalau kita mengqadha salat, mana yang didulukan, qadha dulu apa salat sunat rawatib dulu? Habis salat maghrib, habis salat zuhur nanti, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qadha'an. Qadha hukumnya wajib, rawatib hukumnya sunnat, zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnat. Ketemu yang wajib dengan yang sunat, mana didudukan? Dulukan yang wajib.
Tapi kalau saya qadha terus Pak Ustadz, saya tidak ba'diyah lah. Apa pula halangannya qadha? Bukan berat qadha itu. Kita hitung 1 rakaat itu berapa menit. Tunggu ya.